Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, Allah kami yang setia, yang selalu beserta dengan kami, Immanuel, dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan yang baru. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 9 ayat 20 dan 21. Tertulis demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham Lincoln pernah berkata, "Laws without enforcement are just good advice." Aturan hukum tanpa penegakan hukum hanyalah sebuah nasihat yang baik. Setiap aturan hukum harus punya konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita hidup dalam aturan Tuhan, dan setiap aturan Tuhan punya konsekuensi bagi yang melanggar. Penegakan hukum dari Tuhan akan terjadi cepat atau lambat, dan yang pasti akan terjadi bagi semua nanti di akhir zaman. Dalam Wahyu 9 ayat 20-21 ini, kita baca sekali lagi, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Tema utama dari ayat-ayat ini adalah sifat keras kepala umat manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab Wahyu sebagian besar dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa murka dan penghakiman Allah atas manusia memang pantas terjadi akibat dari dosa dan pemberontakan serta penolakan akan Tuhan. Namun ketika dihadapkan pada konsekuensi terburuk yang dapat dibayangkan, yaitu malapetaka demi malapetaka, masih tetap saja banyak orang yang menolak untuk tunduk dan bertobat. Dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak mati oleh peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya masih menolak untuk bertobat. Mereka tidak menunjukkan penyesalan atau indikasi adanya perubahan pikiran dan hati mereka. Mereka terus melakukan perbuatan dosa. Kita perhatikan saja wabah COVID-19 yang melanda dunia 3 tahun lalu tidak serta-merta membuat orang bertobat dari dosa dan kejahatan. Banyak kejahatan tetap terjadi selama dan sesudah pandemi. Bahkan kejahatan yang baru muncul sebagai hasil modifikasi para pelaku kejahatan akibat situasi pandemi. Saudara yang dikasihi Tuhan, malapetaka bukanlah tanda bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu baik. Malapetaka hanyalah salah satu wujud penegakan hukum Tuhan atas manusia. Bagi yang melanggar akan menerima hukuman kekal, tapi bagi yang percaya dan setia akan menerima kehidupan selamanya. Kita semua hendaknya peka, dan bagi kita yang peka hendaknya mengerti bahwa malapetaka bertujuan
agar semua manusia sadar dan bertobat. Kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan adalah agar semua manusia tidak binasa, tapi diselamatkan. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak peka dan tidak sadar. Biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hidup dalam kesadaran penuh untuk menjauhi dosa dan berjalan dalam kebenarannya. Setialah selalu dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali untuk menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa oleh karena kemurahan-Mu. Lewat firman-Mu kami mengalami kekuatan baru. Kami alami sukacita. Kami dibentuk, diajar untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami sadari bahwa Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau tidak mau manusia binasa. Engkau mau semua orang diselamatkan. Kami sadari bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi, malapetaka demi malapetaka yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, bertujuan untuk menyadarkan setiap kami. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami tetap dalam kesadaran penuh untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah setiap hati dari orang-orang yang saat ini menjauh daripada-Mu, yang masih hidup dalam dosa, yang masih hidup dalam kejahatan dan pemberontakan serta penolakan, agar Tuhan menyadarkan mereka dan melimpahi mereka dengan rahmat-Mu, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan menerima Engkau, hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti jalan-jalan yang terbaik yang sesuai dengan rencana-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, lepaskan yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.